Gue tuh pernah sampai ngerasa tahun lalu apa ya? Iya, tahun lalu. Pokoknya selesai dari sinetron itu, udah. Karena kan gue selama sinetron itu tuh 700 episode 2,5 tahun. Dan kita bubble tuh di lokasi tuh, nginap di sana, syuting di sana gitu. Jadi emang circle-nya itu aja. Pas selesai itu, pas itu udah bungkus, gue balik lagi nih hari-hari di rumah gitu. Terus gue nyadar kayak anjir, teman gue pada kemana ya gitu. Gue main sama, gue sempet di fase kayak gue harus nongkrong sama siapa ya. Sampai kayak gue ngecek kontak gue banyak, maksudnya teman-teman gue banyak, tapi kayak ini pasti udah nggak bisa diajak main, ini nggak mungkin, ini kayak gue main sama siapa ya gitu. Gue sampai bisa kayak gitu. Selamat datang kembali di Bertahan di Industri, dan bintang tamu kali ini, wah ini sangat jauh sekali ya angkatannya sama gue ya. Doi lahir 2005, gue 2005 aja udah jadi atlet basket. Doi masih 2005 baru lahir ya. Berarti sekarang umur berapa, Bong? 17 tahun. Anjing, baru 17 tahun, gila. Baru punya KTP. Baru punya SIM. Baru punya SIM. Akhirnya udah punya mobil tapi? Udah, alhamdulillah. Pakai uang sendiri? Pakai uang sendiri. Alhamdulillah, bukan uang pajak ya. Jadi aku suka ini. Nah, Rebong ini gue nggak tahu buat yang lagi nonton sekarang, mungkin subscribers gue kayaknya umurnya juga ngikutin gue lah ya, nggak terlalu jauh. Iya. Mungkin Rebong sambil perkenalan, lu tuh siapa, gimana segala macam, sambil kenalin ke subscribers gue kalau ada yang belum kenal sama lo. Halo semuanya, gue Rebong. Mungkin ada yang belum tahu, gue Ray. Bisa dipanggil Ray, bisa dipanggil Bong. Oh, dua-duanya bisa itu ya? Dua-duanya bisa. Main di Sidul, sempat main di Sidul. Tiga-tiganya ada tuh. Tiga-tiganya trilogi. Iya benar. Ya pekerjaannya aktor. Siap. Berat itu, tanggung jawab itu. Terus pernah dapat aktor terpuji, kasih tahu Bong. Iya, alhamdulillah 2020 ya, 2020 dapat sempat aktor pria terpuji di Festival Film Bandung. Untuk sinetron ya? Sinetron apa lu? Jendela dari apa? Jendela SMP. Dari Jendela SMP. Iya, itu menang tuh ya? Itu menang. Sisanya ada beberapa yang gue lihat cek nominasi aja tapi nggak menang. Ya. Ya semoga di Jin dan Jun menang. Amin. Ya harusnya. Mas Anggi, terima kasih Mas Anggi. Mas Anggi, Rebong nggak nyusahin kan? Soalnya Mas Anggi Umbara itu orang yang bikin karir gue naik juga kan, komik 8 dia yang ngedirect. Iya, gue nonton. Iya, PH-nya tuh sama yang Sidul. Iya. Jadi gue gara-gara Mas Anggi juga, terima kasih Mas Anggi. Semoga gara-gara Mas Anggi juga karir lu naik. Iya. Mana ada itu juga kan, lu ada Fajar Bustomi, Buya Hamka. Juga. Itu juga karir saya dengan Fajar Bustomi. Oh jelas, saya sama MD tuh Takemal Kata Sayang Fajar Bustomi. Emang orang-orang hebat itu, Mas. Iya, dan itu ngedirect Rebong semua ya. Iya. Dan Rebong ini kalau gua perhatiin di channel YouTube-nya, dia tuh lovers banget. Ini cuy. Saya diperhatiin ya. Riset. Dia tuh lovers banget. Banyak yang bilang, oh ini sama Ziva Magnolia. Itu pacaran atau bukan sih? Sama Ziva? Iya, atau cuma kakak adean? Kakak adean. Oh kakak adean. Dekat, tapi kita emang akrab. Emang akrab gitu. Oh. Umurnya juga jauh kan. Berapa sih Ziva? Ziva baru ulang tahun kemarin, 21 deh kayaknya. 21 atau 22 gitu. 21. Kan lu suka yang lebih tua emang, Bong? Enggak ya? Oh langsung ditembak ya saya ya. Wah. Itu dia. Gokil. Itu dia. Oh enggak ya. Kathleen gitu enggak masuk tuh ya, Kathleen. Oh, Kathleen emang karena kita satu manajemen kan, satu label manajemen. Oh, ya, Akila gitu enggak masuk tuh ya. Akila ade banget. Gue anak bungsu soalnya, Kak. Oh, anak bungsu. Gue anak bungsu. Jadi okay. gue kalau misalnya ketemu yang lebih tua, lebih kecil tuh gue anggap ade banget. Oke. Karena gue pengen punya ade sebenarnya, tapi kan udah kayak nggak mungkin kayaknya bokap nyokap gue juga. Kenapa nggak mungkin? Emang udah cerai atau? Enggak. Alhamdulillah masih utuh. Oh masih utuh, alhamdulillah. Masih keluarga baik-baik ya. Masih keluarga baik-baik, alhamdulillah. Gila 2023 masih baik-baik keluarga. Semua udah broken homeboy. Gila ya. Gua anak yatim gitu. Oh gitu, jadi masih alhamdulillah masih baik-baik. Tapi di Jakarta apa di Bengkulu? Di Jakarta. Pindah ke Jakarta kapan sih lu? Gue pindah ke Jakarta tuh 2018.
yang benar-benar semua udah pindah ke tuh ya 2014. 2014 udah pindah semua, kakak gue juga udah pindah semua. Dari gue tuh pertama kali ke Jakarta 2013, itu masih bolak-balik, masih gantian tuh yang nemenin gue bertahan di industri tuh. Wah, bagus ya. Terus masih gantian, kadang bokap, terus gantian sama nyokap gitu-gitu, masih casting. Terus 2014 gue udah makin yakin, kayaknya emang passion gue di sini nih. Itu akhirnya, alhamdulillah punya kakak-kakak yang support gue banget, bukan yang iri-irian gitu, alhamdulillahnya. Jadi mereka benar-benar support banget, mereka juga mau pindah ke sini. Kakak lo ada berapa, Bang? Ada 2, cewek semua. Oh, dua-dua. Umur berapa? Yang pertama tuh 27 apa 28. Oh, udah tua. Terus udah nikah berarti? Udah nikah. Yang kedua 23. Belum nikah. Oh, dan punya pacar? Ada. Oh, ada. Kayaknya ada sih. Orang Jakarta. Dan lu berarti waktu pas lu pindah ke sini sekolah lu ini dong terbengkalai dong? Sekolah gua tuh homeschooling dari kelas 1 SD. Anjing, kok bisa gitu? Serius. Oh, berarti dari kecil tuh lu udah di Iya, gua tuh pertama kali kan emang udah suka banget gitu sama dunia entertainment. Kayak dari TK tuh udah, kalau ditanya cita-cita pengen jadi apa? Pengen jadi artis, pengen jadi aktor. Udah gitu. Terus akhirnya singkat cerita di Bengkulu tuh ada lomba modeling gitu, fashion show. Gue ikut pas TK. Oke. Menang, terus finalnya di Jakarta. Akhirnya ke Jakarta, terus juga menang juara 2. Oke. Di sini terus akhirnya baru casting iklan gitu. Nah, pas ke Jakarta, gue udah selesai TK mau masuk SD nih. Anjing, masih kecil banget tuh. Iya, mau masuk SD, tapi harus ke Jakarta. Jadi, tapi udah daftar masuk SD. Oke. Gue udah sempat masuk 3 hari doang. 3 hari terus gue cabut ke Jakarta. Oh, langsung homeschooling tuh. Langsung homeschooling. Oh, dan itu udah langsung keterima nggak di Jakarta pas SD itu iklan itu? Belum juga. Belum. Jadi sampai tembusnya tuh pas lu kapan? Tembus akhirnya dapat satu iklan atau film atau sinetron? Akhirnya tuh kayak ya hitungannya sih kayak 1 semester lah baru dapat. Baru dapat. Apa ini pertama lu? Iklan obat batuk dulu. Apa obat kombi gitu-gitu ya? Iya, aduh apa lupa sih? Udah lama ya. Udah lama banget, ada obat ninjom apa pokoknya gitu obat batuk. Itu pertama kali. Terus akhirnya casting sinetron, casting film gitu. Dan sinetron pertama lu itu yang jendela itu? Enggak, sinetron pertama tuh Sepatu Super. Apaan tuh? Ada di MNC dulu. Oh, langsung bungkus enggak? Ya lumayan pendek sih. Makanya gue gak tahu. Iya. Sepatu super apa? Tiba-tiba sepatu super. Oh gitu. Jadi lumayan super, pendek tuh ya. Pendek 69 episode doang. Tapi lumayan menjadi ikonik buat gue, buat nama gue. Jadi di sinetron itu walaupun episode pendek, anak-anak di zaman itu tuh tontonannya itu dulu Sepatu Super. Gitu. Walaupun pendek tapi alhamdulillah engagement bagus. Iya. Gitu. Akhirnya baru lanjut sinetron lain, baru akhirnya main film itu di 2015 pertama kali main film untuk Angelin tuh, kisah anak yang dibunuh di Bali tuh. Itu pertama kali, terus baru film kedua Rudy Habibie Ainun kedua. Nah itu lu jadi apa sih? Gua kok nggak tahu ya. Rudy Habibie tuh? Iya, emang nggak terlalu stand out juga sih gue waktu itu, jadi Fanny Habibie, jadi adenya. Oh berarti yang nggak ikut berangkat ya? Nggak ikut berangkat. Syuting di Indonesia? Di Indonesia doang. Oh jadi film pertama itu Angelin itu peran lu krusial tuh? Lumayan krusial. Lumayan krusial. Film setelah berarti habis itu baru yang Sidul lagi baru yang krusial. Iya. Nah itu yang bikin followers lu jadi banyak tuh gara-gara itu kan? Yes, Sidul. Oh kenapa sih? Maksudnya tiba-tiba kok lu bisa stand out gitu? Kan lu jadi anaknya Rano Karno kan? Iya. Gue juga nggak tahu sih kenapa. Tapi mungkin karena nama gue juga Dul. Jadi nama karakternya juga Dul kan. Tapi Abdullah soalnya. Abdullah DUL kan, Dul gitu. Tapi emang rancangan Papa Rano tuh udah
ini bakal ada lanjutannya nih. Series yang lu syuting, ya benar. Gitu. Makanya itu yang bikin followers jadi 6 jutaan itu gara-gara Sidul kan? Kalau gue perhatiin sih tuh. Iya, ya? Turning pointnya mulai dari sana. Dari Sidul trilogi itu terus akhirnya main di sinetron dari Jela SMP di CTV. Oh di situ yang akhirnya bikin. Akhirnya makin sih. tuh alhamdulillah. Punya YouTube kapan? Lu kan punya YouTube tuh. Iya, pas Sidul deh kayaknya. Pas Sidul yang Sidul kedua itu. apa yang ketiga gitu. Nah dan nge-podcast juga lu di situ tuh. Iya. Interview Livi, interview. Kok lu maruk juga ya? Maksudnya udah lu katanya pengen jadi artis, aktor. Kalau lu pengen jadi host podcast, masih kecil jadi host podcast. Ya walaupun sebenarnya pembahasannya cinlok-cinlokan gitu kan. Gitu. Cuma kenapa lu tiba-tiba pengen punya kayak gitu, maksudnya pengen interview orang? Kenapa? Menurut gua dikarenakan juga yang gua bahas juga seputar yang gua alami juga sebenarnya kan. Oke. Soal cinlok gitu. Jadi kayak menurut gua ini satu hal yang menarik kayaknya yang buat dibahas gitu. Dan menurut gua juga tontonan sumber gua kayaknya kalau nggak ada cinta-cintaannya, kayaknya mereka kurang ini deh. Jadi kurang relate. Jadi harus dibahas cinta-cintanya tuh. Dan lu pernah cinlok tuh? Pernah dong. Wah. Sama Sandrina. Enggak, jadi siapa? Jadi tapi pernah cinlok, pernah. Ini boleh diminum ya? Boleh dong. Langsung diminum anjing. Enggak, soalnya lucu banget gue setiap kali lihat pas riset YouTube lu tuh bahasnya cinta-cintaan, cinlok, cinta-cintaan. Maksud gue udah lama gak ngikutin itu kan. Dan gue juga gak tahu ya, maksudnya kalau cinlok kan kayaknya bukan rahasia umum lagi kalau cinlok di lokasi itu banyak banget gitu. Dulu ada Prilly Aliando gitu dan itu viral banget. Dan kadang-kadang tuh cinlok itu bisa ngebantu karir lo juga secara nggak langsung gitu. Betul, setuju. Ada beberapa yang memang sampai merit, ada yang beberapa emang settingan entertainment aja karena demi ini. Makanya pas lu bahas cinlok itu secara nggak langsung itu yang netizen sekarang suka kan, pembahasan itu selalu kan ada request Sandrina dong atau enggak Ziva dong pasti gitu-gitu ada yang request ke lu gitu. Jadi makanya pas gue nonton ya ini emang circle lu emang kayak gini untuk sekarang. Untuk sekarang emang seperti itu. Dan lu menurut lu cinlok di lokasi sah-sah aja ya kalau dari lo bisa mempertahankan profesionalitas ya? Kalau dari gue pribadi sah-sah aja karena gue sendiri gue bisa tahanin sih buat profesionalnya walaupun udah nggak worse lagi tuh cinloknya gitu. Tapi banyak juga yang nggak bisa tuh ketika hubungannya rusak, ininya chemistry-nya juga rusak pas depan kamera gitu. Iya, soalnya itu yang paling sulit menjaga profesionalitas apalagi usia lo kan. Udah pasti konfliknya tuh banyak banget gitu. Wah gue pernah dengar cerita masalah cinlok aja dulu tuh waktu di lokasi syuting gitu tuh. Wah anjing itu PR banget loh. Yang kayak bisa lagi ngambek kita nggak syuting nunggu baikan dulu. Parah. Kayak atau nggak ditinggal pulang kayak. Jadi kita syuting besok lagi bangsat gitu pulang dulu gitu. Pernah kayak gitu. Nah makanya gue tuh anti soalnya biasanya chemistry itu cuma ada di lokasi set itu. Misalkan lu udah ganti syuting film lain atau sinetron lain, biasanya rasanya udah hilang tuh. Udah beda. Udah itu kayak karena summer fling gitu loh. Iya karena emang kayak best on past experience gue. Iya. Kayak ada temen gue kayak gitu dia juga suka cinlok gitu juga kan. Tapi setelah itu udah terus beda judul lagi, ganti lagi. Iya. Gitu. Memang kayak gitu. Emang kayak gitu kayaknya emang udah polanya udah gitu aja. Dan lu biasa solidnya tuh awal-awal setelah misalkan sinetronnya udah bungkus atau syuting filmnya udah selesai. Lu solidnya paling pas promo doang. Udah tuh solid tuh. Nanti kita punya grup WhatsApp ya, grup WhatsApp ntar kita janjian gini-gini. Kagak, percaya sama gua. Kagak ada tuh. Ketemu lagi kagak ada. Emang kalau begitu ganti judul, ganti circle lagi udah enggak grup WhatsApp yang itu bodo amat. Gue dulu kayak gitu juga soalnya kalau lagi syuting. Tapi gue pas DJS kemarin dari Jela SMP tuh emang pemain remaja banyak banget kan. Kita ada kayak sampai anak-anaknya doang tuh 38 orang ada gitu. Oke. Dan mungkin
seberagam itu. Gue sih ngerasanya di project sinetron gue yang itu setelah sinetron selesai ada beberapa yang masih lanjut, jadi kayak Masih nongkrong. jadi ya udahlah kita yang asik-asik aja gitu. Yang asik-asik masih lanjut. Berarti kalau kalian sudah tidak diajak, kalian tidak asik. Kalian sadar diri. Kok saya tidak pernah diajak lagi sama Rebong anjing. Ya, sadar diri kalian semua. Berarti kalian gak asik. Karena gue kan waktu lihat yang misalkan ke tim-tim Antares gitu ya. Tim Antares aja tuh anjing begitu pas lagi syuting solid gitu-gitu. Pas udah ganti judul kagak ada tuh Instastory bareng lagi. Kayak oh ya udah. Emang udah bukan rahasia umum lah. Pasti semua langsung tercerai-berai. Biasa baru selesai syuting masih bareng-bareng gitu kan. Ya seminggu setelah syuting tuh masih lah. Yang masih nyangkut temenan sama lo sampai sekarang nggak pernah berubah siapa, Bong? Satu orang. Akila. Anjing. Akila termasuk tuh ya? Akila termasuk. Masih chatan masih aman, masih sering ketemu. Masih sering main. Dan kelar syuting pun kita benar-benar liburan ke Bali bareng-bareng. Oh masih, maksudnya sekarang masih temenan terus masih ya? Masih temenan terus. Kok gitu? Yang lain-lain kan enggak? Kenapa yang Akila tetap gini? Emang kenapa? Asik berarti Akila. Oh iya berarti. Gak beberapa juga ada nggak? Kok di framing gampang sekali. Langsung asik berarti Akila asik gitu. Oh iya berarti asik ya Akila ya. Termasuk yang tapi termasuk ada yang enak gitu. Ya beberapa juga ada yang lainnya gitu, teman-teman gue. Beberapa juga ada yang enggak. Tapi mungkin karena mereka juga ada project lain juga, jadi nggak bisa diajak main gitu sih. Karena lu nyadar gak sih kalau di industri entertainment itu pertemanan lu tuh kebanyakan palsu tau. Kayak fake banget, kayak anjing lu kalau pas ada perlunya dong lu baru WhatsApp gua gini-gini, lu begitu gua sulit lu nggak ada. Karena itu gue nyadar banget bahwa begitu lu masuk industri entertainment yang lu pikir oh gue akan glory nih, maksudnya gue akan punya banyak fans, gue akan banyak temen apa enggak, ternyata circle lu makin kecil sampai lu nyadar anjing dia pas ini doang nih baik sama gue nih bangsat nih, pas ini hilang nih si anjing. Jadi makin kecil. Iya. Dan lu begitu ganti circle, ganti syuting film apalagi ganti lagi ternyata itunya. Akan kayak gitu terus. Dan gitu. lu begitu pulang ke rumah ngerasa kesepian lagi, anjing ternyata gue nggak ada temen yang deket-deket banget ya. Iya, gue tuh pernah sampai ngerasa tahun lalu apa ya? Iya, tahun lalu. Pokoknya selesai dari sinetron itu, udah. Karena kan gue selama sinetron itu tuh 700 episode 2,5 tahun. Dan kita bubble tuh di lokasi tuh, nginap di sana, syuting di sana gitu. Jadi emang circle-nya itu aja. Pas selesai itu, pas itu udah bungkus, gue balik lagi nih hari-hari di rumah gitu. Terus gue nyadar kayak anjir, teman gue pada kemana ya gitu. Gue main sama, gue sempet di fase kayak gue harus nongkrong sama siapa ya. Sampai kayak gue ngecek kontak gue banyak, maksudnya teman-teman gue banyak, tapi kayak ini pasti udah nggak bisa diajak main, ini nggak mungkin, ini kayak gue main sama siapa ya, gitu. Gue sampai bisa kayak gitu. Ya lu momen yang paling gak enak tuh ketika event penting misalkan tahun baru, libur panjang misalkan gitu, itu tuh berasa tuh kayak anjing gue tahun baruan sama siapa ya, itu tuh berasa tuh. Begitu lagi nggak ada syuting apa ya, gue tahun ini kayaknya nggak seru deh ini gitu. Makanya, dan lu tipikal orang yang introvert atau ekstrovert menurut lu? Ini kita bukan self kan orang juga benci ini self claim nih lu so introvert so ekstrovert, tapi kalau menurut lu pribadi nih, lu tuh orang yang introvert atau yang ekstrovert atau yang ambivert, dua-duanya gitu? Gue ambivert kayaknya. Berarti kadang-kadang lu harus butuh sendiri, lu bisa rame-rame. Iya, karena gue orangnya mudian banget. Jadi kayak tiba-tiba. Apa sih zodiak lu apa sih? Libra. Oh iya anjing. Langsung oh iya anjing. Gak apa-apa, saya ada temen Libra emang begitu. Terus. Jadi kayak bisa bener-bener paginya gue pengen nongkrong banget, siangnya gue capek nggak mau, gue sendirian. Dan kalau lu sendirian recharge lu apa? Nonton film, sama main game, sama main musik. Iya. Oh ya lu bisa nyanyi ya sama main musik ya. Main musik. Itu ini apa namanya, recharge lu adalah itu. Gue itu. Nonton dulu. Sama ngobrol sama nyokap gue. Udah itu dong. Ngobrol dan nyokap lu maksudnya terbuka nih, maksudnya aku lagi suka sama ini, lu ceritain tuh kayak gitu-gitu. Iya. Oh enak, suportif. Kalau nyokap gue boro-boro haram, pacaran haram gitu kayak. Tapi nyokap gue enggak sih. Oh enggak ya? Enggak sih, enak, suportif lo. Iya. Dan lu lebih banyak waktu sama nyokap lu daripada sama bokap lu ya? Bisa dibilang gitu, tapi gue tuh tipenya yang bener-bener kalau misalnya family time bener-bener
nggak ada yang nggak ikut, harus semuanya. bareng-bareng, semuanya bareng-bareng. Jadi Sekakak lu juga ya? sekakak gue juga gitu. Dan lu sejauh ini justru karena lu biasanya kalau dibiarin kayak gitu justru lu lebih bertanggung jawab lu ya. Daripada lu dilarang-larang biasanya tuh lebih binal tuh. Karena gua sama nyokap sama bokap tuh sempat maksudnya ngelewatin beberapa fase gitu. Kayak dari umur 13 tahun menurut gue tuh mulai proses pendewasaannya tuh. Ya. Umur 13 tahun tuh gue udah mulai denial, gak bisa dibilangin gitu-gitu, udah mulai merasa benar sendiri gitu. Nah, sempat ada di fase kayak bokap nyokap gue dengan cara ngelarang-larang awalnya. Makin dong pasti. Terus pada akhirnya sampailah kayak tadi nyokap gue udah bisa kayak, mereka juga pasti orang tua tuh kayak apa ya, beradaptasi juga kan dengan anaknya yang dari misalnya dari kecil mereka rawat, mereka urusin, terus dari nurut aja, dari iya semuanya sampai bisa berpendapat sendiri gitu. Mereka juga beradaptasi kan, bukan cuma anak menurut gue. Jadi mereka juga menyesuaikan gimana caranya. Sekarang anaknya udah gede, sekarang udah beda nih cara nge-treatnya gitu sih. Lu paling bandel apa sih sama orang tua lu, yang paling anjing nih paling bandel gue nih selama gue hidup nih sampai umur sekarang gitu? Paling bandel lu ngapain sih? Diam-diam ngerokok gitu, ada? Yang paling bandel yang bener-bener wah nih gue paling bandel, dan lu ketahuan sama orang tua lu, dimarahin habis-habisan tuh. Kenapa kalian ngeliat seperti itu ya? Nungguin kayak apa yang paling bandel ya? Kalau gue sih standar paling bandel gue adalah ketahuan ngerokok di sekolah, udah pasti gue marahin habis-habisan, gue motor diambil, handphone diambil, udah selesai tuh. Dari situ gue lebih bertanggung jawab soal ngerokok. Udah boleh ngerokok tapi pakai uang sendiri, langsung digituin gue. Akhirnya udah. Gue apa ya, gue kalau soal rokok kayak gitu kagak ada tuh ya. Gue sama kakak ipar gue. Kakak ipar gue kayak saling cover. Bukan saling cover, kayak karena dia salah satunya laki-laki yang bisa backup bokap gue kalau bokap gue nggak ada di rumah gitu, karena dia paling tua kan. Ya. Gitu. Terus jadi kayak dia salah satu kepercayaan juga tuh di rumah gitu. Jadi kayak kalau misalnya itu pas gue umur berapa ya, SMP kayaknya, kalau dia nanya, "Dek, penasaran gak ngerokok?" gitu kan. Kayak gue jawab jujur aja kayak ya penasaran aja sih gitu. Terus kalau mau cobain bilang aja, nyobain sendiri gitu. Terus cobain kayak terus dia lagi ngerokok kan. Terus kayak cobain, batuk-batuk gue. Ya Ji Samsul lagi. enggak. Terus kayak terus dia langsung kayak udah belum waktunya gitu. Dia bilang ya udah gitu. Gue paling bandel tuh kayak gue kayaknya paling nurut di rumah. Paling nurut ya? Bokap lu tuh keras gak sih sama lu, Bang? Yang keras banget atau yang kayak cuek tapi sebenarnya sayang gitu? Wah, tipikal yang gimana sih? Bokap gue tuh apa ya, perhatiannya tumpah-tumpah banget. Hah, gimana itu? Bener-bener kayak sayang banget sama gue. Bahkan lebih bisa marahin nyokap gue daripada bokap gitu. Bokap tuh bener-bener lembut banget sama anak lakinya. Karena lu satu-satunya. Dan lu ajaran bokap lu yang paling nyantol masih inget sampai sekarang tuh apa? Quotes-nya bokap nih, ajaran bokap nih. Anjir, ada apa ya? Ada gak lu? Yang paling ini gue nyangkut nih sampai sekarang nih ilmunya, yang tadi lu bilang kalau yang lurus aja gitu. Iya, salah satunya itu, itu. Dan gue tuh selalu interview banyak bokap-bokap tuh. Jadi gue pernah interview Tora Sudiro. Tapi kalau Bang Tora ini tipikalnya dia bolehin anaknya minum alkohol tapi gak boleh campur-campur. Quotes yang tiba-tiba cukup aneh sih. Tapi itu cukup viral ya di TikTok ya teman-teman. Terus yang kayak kemarin ada interview Onat. Onat itu dia Katolik tapi jarang ke gereja. Gue juga baru tahu Onat. Dan dia ya mungkin dia ngajarin anaknya cuma lu pokoknya jangan bacot, jangan kecot, lurus aja hidup lu ya. Ikutin gua aja pokoknya, kalau gua bilang ini belok-belok nih gua yang lurusin. Pokoknya gua banyak sangkatan gua nih udah jadi bokap-bokap nih. Jadi gua langsung ngerti ternyata gini cara didik anak tuh. Nah maksud gua pasti bokap lu nih ada quotes-nya tuh. Bokap gua tuh yang paling sering dia bilang kamu jangan
berusaha menjadi orang paling pintar. Jangan jadi orang pintar. Jadi orang baik dan harus selalu bisa menempatkan diri. Gitu. Karena dia kayak cerminan diri dia aja gitu. Dia kayak ngakuin diri dia, ya ayah nggak pintar-pintar banget. Dia bilang gitu. Tapi lihat apa teman ayah banyak yang maksudnya yang bisa saling backup gitu. Teman beneran gitu. Terus maksudnya di mana-mana tuh ada kenalan. Jadi ketika kamu kenapa-napa banyak yang bantu. Jadi pintar-pintar tempatin diri. Itu sih yang paling sering bokap gue bilang dan itu selalu gue ingat. Ya maksudnya gak usah jadi yang paling pintar, yang penting baik sama bisa nempatin diri aja. Kalau di circle yang ini bisa adaptasi, nyesuaiin diri, nggak terlalu so asik atau gimana. Jadi orang semua suka gitu ya. Jadi link banyak. Gitu. Soalnya dan bokap lu tuh gue rasa dia juga belajar banyak dari kebandelan dia sih. Jadi dia bisa. Gue nggak tahu ya kalau ini kan kasusnya adalah lu baru 17 tahun dan gue nggak tahu fase hidup lu umur 20, umur 23, 24 nih bakal kayak gimana nih. Dan gue tuh tipikal orang yang belajar dari kebandelan di masa muda sampai akhirnya ngebentuk diri gue yang sekarang gitu. Dan itu terbukti banyak juga ya kok Bang Deddy Sumargo kayak gitu. Dan dia ngomong di podcast ini juga gitu. Onat termasuk yang akhirnya pembentukan diri dari bandel-bandel. Gue gak tahu maksudnya lo orang tua lo yang dari bandel ngajarin lo kayak gimana. Makanya itu yang gue pengen kulik gitu. Orang tua lo ternyata cuma ngingetin jadi orang baik gini-gini. Yang penting bisa nempatin diri cukup sampai situ aja. Dan lo jadi artis pun dia nggak ada ketakutan apa-apa ya. Nggak ada. Karena pergaulan lu kan pasti hardcore banget tuh. Parah. Iya kan? Parah. Nah, jadi orang tua lu? Karena mereka juga sadar maksudnya pergaulan entertainment tuh ya udah rahasia umum lah kayak gimana gitu kan. Jadi mereka juga mau ya yang kayak pepatah bilang kayak megang pasir aja gitu kan. Kalau lu bener-bener genggam pasti lepas gitu. Jadi lu harus gini megangnya. Jadi mereka jadi kayak mereka selalu ngasih advice gitu. Oke. Mereka selalu ngasih advice. Jadi karena gue salah satu orang yang gak bisa di pressure terus nih atau dimarahin atau di dikte tuh gue gak bisa. Karena gue selalu ada pikiran lain. Jadi gue selalu ingin diajak ngobrol gitu, cari jalan tengahnya gimana. Karena gue tuh selalu bukan pengen beda tapi gue selalu punya pikiran yang beda dari yang lain aja gitu. Jadi kayak mungkin maksud bokap nyokap gue A nih, tapi gue pengennya D gitu. Dan mereka support, ya udah nggak apa-apa gitu. Nggak apa-apa, tapi dengan cara mereka ngasih advice. Tapi kalau misalnya kamu milih yang itu, konsekuensinya ini, keuntungannya ini, kamu bisa jadi seperti ini, resikonya ini, siap atau enggak? Kalau siap ya udah, kamu nyaman apa enggak? Nyaman, iya, lanjutin. Iya. Justru orang tua yang kayak gitu tuh, gue nggak tahu perkembangannya gimana ya. Karena kalau gue lihat yang dari interviewnya Abizar aja, dia itu anaknya ustadz ternama aja dia punya beban gitu. Sampai kalau nggak salah yang dia mau bunuh diri sempat ada gitu yang dia di podcastnya Onat dia ngomong kayak gitu-gitulah. Gue lupa benerin aja kalau salah teman-teman. Tapi yang jelas pressure-nya itu sebesar itu gitu. Apalagi lo kan baru 17, udah famous, udah followers udah banyak, film lagi banyak, sebentar lagi mau ada film juga yang Jin dan Jun itu. Jadi ininya apa namanya? Gue nggak tahu orang tua tuh bakal gimana nih ke cover anaknya yang udah setenar itu gitu loh. Bahkan kalau misalkan kita lihat ya gimana ya, gue juga mau ngomongin orang. Ada sih contoh kasus sih. Dulu dia sangat terkenal banget waktu dia kecil. Tapi sekarang mereka ya gue nggak tahu sih menurut kalian kayak gimana. Tapi pergaulannya orang-orang ini, gue inisial aja kali. Depannya C grupnya dulu. Jadi kalian tebak-tebak sendiri aja. Cuma yang jelas Cuma C. Ya enggak banyak. Kan gue gak mau nyebut. Tapi itu adalah salah satu contoh bahwa mereka dari kecil segitu famousnya. Sampai sekarang mereka udah terpisah-pisah semuanya. Tapi yang jelas kita lihat tumbuh kembangnya mereka itu loh. Maksudnya mereka akhirnya terjun ke dunia. Ada salah satu yang gimana gitu. Nah gue gak tahu kalau yang kasus lo ini misalnya sekarang nih, pernah di interview di podcast ini umur 17 tahun, lu umur 24 ternyata podcast ini naik. Dulu kayaknya si Rebong pernah ngomong jadi begini-gini kok sekarang jadi bandel kan kita nggak tahu kan. Bohong. Cuma lu nantinya ke depannya
menghadapi hal-hal kayak gitu, lu udah punya antisipasi sendiri, filternya sendiri nggak, Bong? Kalau nanti tiba-tiba umur 24, wah ada tiba-tiba amit ya, tiba-tiba wah Rebong ditangkap ngeganja misalkan gitu. Amit. Bong, kita nggak tahu, Iya, Bong. iya. Banyak yang kita tiba-tiba si ini narkoba, si ini kan kita nggak tahu. Nah, maksud lu gimana cara memfilter lu nih di umur lu sekarang gitu? Gua tuh caranya ya kan, sulit kan? Sulit dan tapi ada satu yang selalu gua pegang dan selalu gua ingat tuh, filter gua adalah keluarga gue, keluarga inti gua, kakak-kakak gua, bokap nyokap gua. Gitu. Menurut gua ketika gua selalu menjadikan mereka nomor satu, kemungkinannya akan menjadi kecil. Oke. Ketika gue akan terjerumus gitu. Oke. Itu juga advice dari bokap nyokap gue. Oke. Gitu. Jadi kayak ketika gue menomorsatukan keluarga gue, kan gue pasti akan mentingin keluarga gue gitu. Ketika kan kalau misalnya kita terjerumus itu menurut gue gue pribadi itu pasti karena pergaulan. Pasti karena pergaulan gitu, dan bokap nyokap gue juga mereka bilang kayak gitu. Semua orang baik. Semua orang ingin masa depannya tuh yang terbaik, nggak mau macam-macam. Kata bokap nyokap gue. Tapi ketika mereka kesleo, kesandung itu pasti ya ada aja perjalanan hidupnya, dan mungkin karena pergaulan atau apa gitu kan. Nah tapi mengantisipasinya ya jadiin keluarga lo nomor satu, karena yang nolongin lo ketika kenapa-napa ya pasti keluarga lo gitu. Pasti gue selalu megang itu, karena ya gue pasti mikir gitu, kenapa ketika gue kenapa-napa ya pasti bokap nyokap gue yang nolongin, kakak gue. Gitu. Lu tahu gak kelemahan kita cowok itu apa yang bikin kita terjerumus? Perempuan. Setuju. Itu doang, Bong. Lu belum ketemu pergaulan yang wah, lu kalau nanti umur 23 24, maksudnya ini juga sebagai wejangan aja. Iya. Dari gua yang lebih tua dari lo juga gitu. Maksudnya yang bikin kita terjerumus lebih jauh tuh selalu perempuan buat kita cowok ya, karena memang cowok-cowok tuh tolol aja gitu. Ke perempuan tuh kita tolol banget gitu. Kita tolol deh kalau lihat perempuan deh. Jadi perempuan tuh selalu yang menjerumuskan kita. Ketika lu gue juga di usia lo pasti memprioritaskan keluarga kan. Tapi begitu gue ketemu orang yang gue sayang, gue cinta, dan lihat behaviornya dia kayak gimana, secara nggak langsung ikut terjerumus. Misalkan ternyata perempuan yang lo suka adalah orang yang suka ke klub malam, dia suka clubbing, hura-hura sama teman-temannya, dan lu mau nggak mau otomatis kan lu ikut karena lu naksir sama dia. Iya, dan lu nggak mau putus sama dia, lu bucin, lu entah hubungan lu toksik atau gimana. Jadi lu nggak mau ikut, dan lu pelan-pelan cobain alkohol, akhirnya lebih ya itu kan, itu doang kan. Itu doang, Dan kalau gue pribadi mungkin saran doang aja sih. Kalau gue pribadi, kalau menurut gue jangan ditahan-tahan yang kayak gitu, Bang. Maksudnya kalau lu nanti ketemu misalkan ya, ketemu perempuan yang modelan seperti itu, terus ya udah lu ikut pergaulan, menurut gue lu jalanin aja semua sisi-sisi gelap itu, Bang. Bukan lu nyobain alkohol enggak. Lu masukin aja sisi-sisi gelap itu, sambil lu report tetap ke orang tua lo. Gitu kayak Bunda, panggil bokap lo apa? Ayah. Ya Bun, aku ketemu cewek yang modelnya kayak gini. Aku suka sama dia, tapi aku mau tahu sejauh apa pergaulan ini. Kalau aku kelewatan tarik dah. Iya. Tapi lu tetap jalanin. Maksud gue jangan tahu ya, jangan tahu. 100% tuh kita manusia emang nggak pernah luput dari dosa, nggak bisa 100% bersih. Setuju. Tapi kalau lu nggak tahu dunia itu juga, maksudnya nggak ikut terjerumus ke situ, lu nggak akan tahu cara mengantisipasi ketika lu nanti suatu hari punya anak. Maksud gue gitu. Iya. Jadi bukan gue nyuruh lu untuk bandel atau gimana, enggak. Tapi jangan munafik juga. Kalau memang ada nanti indikasi pertemanan lu ke arah situ, coba lu ikutin aja cara main mereka. Tapi lu udah ngomong ke orang tua lu bahwa nanti kalau aku ada apa-apa tarik. Iya, setuju. Ya, tapi jangan larang nih, karena aku mau mempelajarin behavior mereka nih kayak gimana. Nanti lu yang menentukan mana yang baik, mana yang salah. Iya. Iya, kalau lu taunya yang baik-baik, nggak tahu yang salah, gimana lu bedain mana baik yang mana yang salah? Nggak ada komparasinya gitu. Benar. Lu harus tahu yang salah banget, lu harus tahu yang benar banget, biar nanti lu yang milih. Iya. Gue pilih yang benar. Iya, Gitu. karena bener kayak Mal bilang tadi. Kayak
satu-satunya kelemahan cowok tuh perempuan. Iya itu doang. Dan itu kenapa bokap nyokap gue sampai bilang menomor satukan keluarga, karena gue udah pernah beberapa setahun yang lalu kayaknya, gue udah mulai naksir-naksir gitu. Ya kebawa, maksudnya gue ada naksir sama cewek yang behaviornya mungkin nggak cocok sama gue. Ya jalannya nggak sama gitu. Terus ya udah mulai kebawa gitu. Terus jadi makanya bokap nyokap gue bilang gitu. Jadi benar-benar jadi gue udah ngerasain itu sih gitu. Jadi kayak benar-benar minta izin aja, bunda aku mau ikutin dia. Aku pokoknya sebisa mungkin jaga diri supaya nggak bla bla bla. Tapi aku mau ikutin dia supaya aku punya pembanding mana yang salah, mana yang bener. Itu penting sih. Bener. Soalnya kalau lu tahu yang baik doang, lu nggak tahu yang salah, bahaya juga gitu menurut gua. Jadi lu yang penasaran yang salah gimana ya? Mending lu lihat langsung yang salah kayak gimana. Dan lu tahu yang baik kayak gimana, jadi lu bisa bandingin. Oh, gue ngikutin yang baik, ternyata yang salah gitu-gitu aja kok. Nggak ada habisnya, bablas gitu doang sih bang menurut gue. Setuju. Gitu. Jadi kalau misalkan nanti ke depannya ada apa-apa, apalagi kan lu film lagi banyak. Gua nggak tahu setelah Jin dan Jun ini efeknya apa ya. Kalau lihat dari followers lu yang nambah-nambah terus lu akhirnya di Jin dan Jun aja dapat pemeran utama kan. Jadi kan kemungkinan untuk lu dapat pemeran utama untuk film-film selanjutnya kan besar. Jadi secara nggak langsung spotlightnya nih lagi ke lo nih gitu ya. Kita semoga berdoa aja Jin dan Jun penontonnya banyak ya. Amin. Karena kan sekarang horor lagi mendominasi. Buktinya banyak film drama yang penontonnya nggak begitu banyak. Kita nggak usah jauh-jauh deh ngomongin pas rekaman ini aja, ngomongin Virgo ternyata se-flop itu. Ya kan, jadi gua nggak tahu kok Jin dan Jun ini kayak gimana. Tapi Jin dan Jun ini horor atau kayak sama kayak dulu kan. Kalau dulu rada komedi ya. Nah kalau sekarang ini komedi. Sekarang komedi fantasi. Tapi dari awal film sampai seperempat film tuh ada sentuhan horornya juga ada. Jadi bener gue ngerasanya, jadi gue ngejalaninnya kemarin jadi kayak ini satu film yang lengkap aja sih menurut gue. Horornya ada, komedinya udah pasti, terus ada fantasinya sama romansnya. Si Jinnya kenapa bentukannya begitu tuh kan? Ini komentar orang kayak personil kuburan lah segala metal banget. Itu kenapa kayak gitu tuh bang? Mas Angginya yang mau ya? Atau Multivision ya? Kayaknya emang udah konsep dari Mas Anggi deh. Udah konsep dari Mas Anggi. Lalu menurut gue sih kayak modernisasi aja sih. Kayak udah zaman sekarang menurut gue kasih sesuatu yang baru aja gitu. Yang gak ketebak sama orang. Karena ketika kita awal announcement Jin dan Jun tuh mereka udah ekspektasinya wah nih akan bernostalgia nih. Emang kita bikin Jin dan Jun ini buat mereka nostalgia yang dulu nonton Jin dan Jun banget gitu. Tapi kita pengen patahin ekspektasi mereka dengan nih kita kasih yang fresh gitu. Oh, Jinnya bedain aja ya. Jadi lebih fun gitu loh. Iya. Dan orang jadi yang penggemar zaman dulu penasaran ini ada apa di film yang sekarang, yang orang-orang baru yang followers lu juga kayaknya seru ya kalau lihat dari posternya, walaupun dia nggak nonton Jin dan Jun yang dulu, tapi tertarik. Iya, apalagi posternya gitu lu dipegang sama Dwi Sasononya kayak anak metal gitu. Pegang lu. Tanduknya pakai. Kan udah pasti menarik lah ya secara poster gitu ya. Dan itu syutingnya berapa lama, Bung? Syutingnya kita cuma 12 hari. Anjing cepet banget. 12 hari. Cepet juga ya. Soalnya lokasi nggak banyak berubah ya, SMA rumah gitu. Sekolah, rumah, taman ya gitu-gitu. Maksudnya emang benar-benar kehidupan sehari-hari aja setnya. Oh, bedanya Jin dan Jun yang dulu sama sekarang apa? Lu dikasih tahu kan pasti Jin dan Jun yang dulu kayak gimana kan? Sarul Gunawan itu. Iya, gue juga sempet nonton yang dulu. Terus gitu. bedanya sama yang sekarang apa menurut lu? Bedanya sama yang sekarang tuh lebih satu pasti lebih fresh yang tadi gue bilang, dan kedua background story si Junnya juga menurut gue akan lebih relate sama anak-anak remaja sekarang sih. Dibully. Terus ditolongin Jin. Ditolongin dengan gimana caranya gue bisa menindas balik gitu dengan cara instan, terus ketemu Jin. Gitu dengan benar-benar
isi kepala anak remaja yang bener-bener fun dan gak pikir panjang gitu loh. Oh iya, jadi dari segi cerita udah direlatein sama zaman sekarang ya. Yes. Itu udah beda banget Udah sih. beda Dulu banget. kan yang Jun yang dulu rumahan banget Rumahan nih. banget. Gak kemana-mana ya, minta tolong juga sama Jin, tapi Iya. kebanyakan scene rumah kan. Desain rumah, dan ini kan Junnya dengerinnya musik metal. Oh Gitu, makanya. makanya Jinnya kayak gitu, metal. Mas Anggi banget, Mas Anggi anak banget, metal. Oh gitu. Iya. Iya. Cin lo gak sama Davina gak? Hah? Mampus lu. Kan Enggak, dia temen ceweknya, maksudnya apa Iya, namanya? iya, Pendamping pemeran utamanya itu Iya, kan, love Davina kan. interest-nya Jun si Sarah, si Davina. Jadi ini siapa nama karakternya berarti? Sarah. Si Sarah ini cewek populer di sekolah pasti Cewek kan? populer di sekolah. Yang diincer sama lu, tapi kan lu korban bully Korban jadi nggak bully, nggak mungkin. bisa. Akhirnya lu ngambil hatinya dia gitu. Tapi nggak Cin lo sama Sarah ya? Enggak. Sama Davina ya? Soy banget. Wah, Sarah. Soy banget. Dev ya, shout out to Davina ya. Soy banget. Soy banget, nggak ada ya? Soy banget. Nggak, lu emang kalau Cinlok tuh tipikal suka cewek yang kayak gimana sih? Lu bikin lu kepincut tuh gimana sih, Bang? Gue juga nggak setiap judul gue cinlok. Ya enggak misalkan yang tiba-tiba Gimana? gue tertarik sama cewek kayak gini. Lu lihat apa dulu sih, penampilan luar dulu apa lu suka personal dulu, kepribadian gitu? Gue tuh kalau misalnya gue bisa sampai cinlok, Iya. berarti gue main sama cewek itu nggak di lokasi doang. Gue udah tahu dia di luar pekerjaannya kayak gimana. Oh, main di luar circle. Maksudnya di luar set juga. Di luar set. Gitu. Oh sama Lavina gak diajak main keluar set? Sorry ya Lavina. Lu gak dia. Ternyata dia punya pacar. Maaf pacarnya Davina ya. Enggak, Pak, soalnya pas syuting gue ada, dia ada. Oh gitu. Dev, ada gak sih? Nggak ada lu, gila lu. Nah, mampus. Ya pokoknya nanti tayang Jin dan Jun 20 April. 20 April ya. Itu pas Lebaran itu tanggal berapa ya? Lebaran tanggal berapa ya? 22 atau 23. 23. Oh jadi Iya. sebelum ini ya, sebelum Lebaran Sebelum banget ya. Lebaran banget. Jangan lupa nonton. Pokoknya untuk yang sekarang lebih fresh aja ya, lebih fresh. relate. Dan kalau lihat dari posternya, berarti jangan berekspektasi sama yang dulu ya. Iya. Datang ke bioskop pikiran baru aja gitu. Jin dan Jun sekarang aja gitu. Pikiran baru untuk bernostalgia pasti. Oke. Bernostalgia pasti, tapi dengan ya yang kalian lihat pasti akan beda aja. Soundtracknya masih sama nggak? Soundtracknya masih sama. Yang gimana Dim? Jin dan Jun. Iya. Jin dan Oh, masih Jun sama tuh? Masih sama. Oh ada tuh ya. Berarti Ada. masih nostalgia bisa, Bisa. tapi anak zaman sekarang pun bisa relate. Bisa relate itu dia. Bisa relate. Nah ini terakhir sebelum kita udahan nih, kan lu sekarang udah udah nyampe ke mimpi lu ya. Amin. Apa ternyata ekspektasi yang ternyata pas gua udah di posisi sekarang ternyata nggak sesuai bayangan gua, ada nggak, Bong? Sebelum udahan, Bong. Pas masuk industri, ternyata biasa aja atau nggak sesuai ekspektasi gua ternyata gitu. Ada nggak? Atau lu puas dengan pencapaian lu sekarang? Puas, nggak akan pernah puas. Ya benar. Manusia. Sesuai ekspektasi, beberapa perspektif ada sesuai ekspektasi gua. Ini kayak gimana tuh? Kayak ya dulu gue mikir kan kayak, wah nih kalau misalnya gue udah sampai di titik yang bener-bener followersnya banyak banget, terus filmnya banyak, sinetronnya banyak gitu. Kayak ini kalau misalnya gue ke Indomaret kayak ada yang minta foto gitu. Ternyata benar gitu. Gitu. Oh itu ternyata benar. Sampai kasir Indomaret gitu. Ada yang tahu gitu. Sampai segitu-gitunya ada, ekspresinya ada gitu. Sampai tapi yang kayak yang di luar bayangan gue tuh juga ada gitu, kayak ternyata kalau udah seterkenal itu minim privasi pasti. Waktu sendiri gua juga pasti akan berkurang. Ya. Terus gua merasakan gua sebagai Ray pribadi, maksudnya remaja yang biasa-biasa aja, yang mau main ke sana main ke sini. Itu pasti ada aja yang agak ketahannya, pasti ada aja gitu. Kalau misalnya gua mau agak nyeleneh dikit, konyol, brutal dikit, harus mikir nih. Ini pasti jadi pertontonan orang nih, kayak gini. Jadi kayak ada plus minusnya semua sih. Ya bahkan kalau lu udah naksir satu cewek,
ceweknya nih terkenal, tiba-tiba lu di cafe lain sama cewek yang lain, itu udah dihujat netizen aja udah kena cancel culture cuy. Itu bahaya banget. Sekarang lu Based on past lu experience. gak bisa lu tiba-tiba ini kan lu udah deket sama ini kok lu jalan sama, wah lu kelar Iya, lu. kelar banget. Itu aja udah sekarang tuh netizen tuh secara nggak langsung udah membatasi ruang lo ya. Itu yang lu yang nggak apa ekspektasinya yang di bawah ekspektasi lo ya, anjing ternyata gua nggak sebebas itu. Iya, tapi fun fact Ya. cerita dikit apa ketika gua nyampe di fase itu, di momen itu gua ngerasa oh ternyata ini nih dampaknya, impactnya ini kayak bener-bener keatur banget nih rasanya kehidupan gue, terutama percintaan gitu. Terus pas gue udah nyampe di fase itu, gue langsung antisipasi gitu. Atau kayak misalnya gue mau agak konyol dikit nih, nggak kayak biasanya. Terus mereka udah langsung kayak, ih Ray kok gitu? Biasanya nggak gini, biasanya baik-baik aja atau biasanya nggak pernah ngomong gitu. Gue langsung antisipasi gitu, gue nge-tweet gitu kan di kayak ya kalau misal Rebong tuh juga manusia gitu. Kalau misalnya dia konyol ya nggak apa-apa dia konyol, gue bilang gitu. Kalau misalnya dia nyeleneh ya nggak apa-apa dia nyeleneh, gue bilang gitu. Jadi kalau misalnya dia buat salah juga nggak apa-apa. Rebong kan ya rebong gitu, bukan sosok yang harus kalian puja-puja dan gimana. Dan bukan sosok yang wah ini manusia suci nggak boleh kayak gitu kan. Boleh kayak gitu. Manusia tetap manusia. Iya, ya? gue selalu tanamin itu ke ke fans gue sih, ke followers gue. Iya, Jadi ketika gue melakukan sesuatu yang nggak biasanya mereka lihat, tapi sebenarnya sering gue lakuin gitu, maksudnya sering gue omongin atau sering gue lakuin gitu. Jadi mereka nggak kaget gitu loh, kayak, dih, Ray kayak gini ya ternyata gitu. Oh, lu pelan-pelan lu supply itu ya, Gua kayak supply, nih gue Rebong asli tuh gini pelan-pelan. Karena ada juga, karena gue kan dari kecil ya, dari kecil kan dari yang polos-polos aja gitu, terus sekarang udah mulai remaja, udah mulai ada konyolnya, ada rebel-rebelnya juga gitu. Jadi gue mulai kasih dikit nih, gue spill dikit merekanya. Jadi mereka nggak kaget, gue juga remaja biasa, gue anak SMA biasa gitu. Ya, jangan drastis aja, yang penting Bong pelan-pelan aja pelan-pelan. Bong. Strategi aja. Bluffing santai, tek pelan-pelan. Oh nanti orang akan ngikut dengan sendirinya gitu. Lebih baik belajar dari kesalahan dari sekarang daripada nanti pas lu udah tua, udah umur 30-an baru lu nyadar, wah kenapa gue salah nih gitu. Mending dari sekarang lu kasihin. Bang, sukses terus buat lu Bong. Thank you. Semoga karir lu makin bersinar. Amin. Ya, amin. Ingat hati-hati sama perempuan. Ya, karena kelemahan cowok-cowok adalah perempuan di usia lo. Terus ya itu aja sih, jaga diri aja. Mending terbuka sama orang tua daripada lu terjerumus lebih dalam. Cuma nggak apa-apa kalau lu mau terjerumus, tapi tetap ada backupnya lah. Gitu ya. Dan kalau mau upload foto pelukan sambil megang Silver Queen, ya nggak apa-apa dong netizen. Ya, apa-apa dong. Masa ada yang komen itu bukan muhrim kak? Ya terserah dong. Ya kan saya foto itu dibayar, itu kan cuan saya. Gimana sih mau cewek itu siapa? Terserah Rebong lah gitu. Kenapa sih kalian ini mau tahu banget? Rambutnya kayaknya Ziva, terserah aja, kenapa kalian ngatur gitu. Pokoknya sehat terus buat Rebong. Thank you. Sekali lagi mohon maaf atas kesalahan yang ada di episode kali ini teman-teman. Sekali lagi mohon maaf. Saya juga. Ya mohon maaf. Dan buat yang nonton, kalau ada yang salah langsung dibenerin aja di kolom komentar. Jangan lupa nonton Jin dan Jun tanggal 20 April 20 ya. April 2023. Anjing susah banget. 22.000. Kenapa gue jadi error gara-gara tadi Silver Queen ya, maaf Silver Queen mantap. Pokoknya sukses Jin dan Jun, jangan lupa 20 April sebelum lebaran, dan sampai bertemu di episode selanjutnya.